Aku sangat paham kenapa sebagian besar dari kita itu sangat susah untuk bisa mencapai move on secara permanen. Ada kata permanen yang aku tekankan di sana. Yes, nggak banyak dari kita yang udah benar-benar bisa move on dari apa yang ingin kita lepaskan. Entah itu move on dari mantan atau move on dari kisah-kisah hidup yang sama menyakitkannya. Nggak banyak orang yang bisa mencapai move on secara permanen. Oke, aku harap kalian menonton video ini sampai habis menyimak penjelasannya, karena akan sangat rugi jika kalian melewatkannya. Oke, kenapa kita nggak bisa move on secara permanen? Itu bisa terjadi karena satu hal ini. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di YouTube dan selamat tahun baru 2024 untuk kita semua. Semoga tahun ini menjadi sebuah tahun yang baru untuk kita membuka lembaran baru. Tahun ini menjadi tahun kemenangan buat kita semua. Ya, sudah saatnya kita membuka lembaran baru dan menutup apa yang seharusnya kita tutup secara permanen di tahun-tahun sebelumnya. Dan disinilah peranku untuk membantu kalian agar kalian bisa melepaskan semua itu dengan permanen. Anyway, kita balik ke topik pembahasan. Kenapa aku bilang kita sangat susah move on secara permanen? Karena caranya yang salah, teman-teman. Di internet sangat banyak bertebaran cara move on dengan cepat. Cara move on dengan cepat dalam 7 hari. Lalu kalian menerapkannya. Dan apa yang terjadi? Nihil. Tidak ada hasilnya. Betul kan? Let's say salah satu tipnya adalah kalian diminta untuk keluar rumah, berbelanja jalan-jalan dengan teman-teman. Itu emang kedengarannya bagus, sangat bagus dan sangat positif sekali. Itu mengajak kita untuk meninggalkan keterpurukan. Dan mungkin saat kalian jalankan, dunia kalian akan terasa happy. Semua beban kalian terasa hilang, masalah-masalah kalian terasa hilang. Tapi saat kalian kembali ke rumah, aku yakin 90% rasa sedih itu, rasa sakit itu, kekecewaan itu, masalah-masalah itu akan ikut kembali pulang bersama kalian. Itu sangat betul dan aku sudah mengalaminya sendiri. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tips-tips yang kalian temukan tadi, tapi itu kurang tepat. Ada satu hal yang sangat fundamental yang dilupakan di sana. Dan ini merupakan fondasi untuk melapisi perasaan kalian di awal. Kedengaran sangat simpel dan sepele, tapi percayalah, ini satu-satunya jalan keluar untuk kalian. Dengan adanya konsep penerimaan ini yang tertanam di bawah sadar kalian, kalian akan sembuh dengan sangat mudah. Karena kita mengizinkan semua rasa itu datang, kita mengizinkan semua rasa sedih itu datang, tanpa adanya rasa judging, tanpa adanya perasaan penolakan terhadap rasa-rasa yang datang itu. Dengan kita bisa menerimanya, kita juga menjadi sadar bahwa kejadian ini, keterpurukan ini sedang terjadi pada hidup kita. Peristiwa putus cinta atau hal-hal menyakitkan lain itu sedang terjadi di kehidupan kita. Dengan penerimaan ini, kalian mengizinkan semua rasa itu datang secara baik-baik tanpa menghakiminya. Ya, walaupun rasa itu berusaha untuk memporak-porandakan kalian, tapi kalian harus tetap diam. Dan kalian boleh melakukan hal lain dengan catatan kalian sudah menerima rasa itu datang dengan baik-baik. Terima aja kedatangannya. Dan percaya nggak percaya, dalam hitungan menit, perlahan-lahan rasa itu akan menghilang dengan sendirinya. Dan yang lebih ajaib lagi, rasa sedih itu mengandung energi negatif. Saat kalian menerima rasa sedih itu datang, rasa sedih itu datang dengan misalkan tingkat vibrasi negatif itu di angka level 10. Dengan kalian menerimanya datang baik-baik, kalian membukakan pintu hati kalian untuk menerima rasa sedih itu datang. Vibrasi negatif yang tadinya level 10 itu akan menurun setidaknya menjadi level 8 atau 7,5. Oke, kalau aku gambarkan dengan contoh analogi yang lebih gampang lagi, misalkan kalian punya musuh kalian datang ke rumah kalian dan kalian mengizinkannya masuk. Musuh kalian ini tingkat vibrasi negatifnya ada di level 10. Saat kalian membukakan pintu dan mengizinkannya masuk, dia akan bingung dengan kemurahan hati kalian. Nah, vibrasi positif yang kalian berikan itu akan mempengaruhi vibrasi negatif yang ada di rasa sedih itu atau yang ada di musuh kalian itu. Yang tadinya level 10, saat kalian bukakan pintu dan menerimanya masuk, itu akan menjadi level 8 atau 7,5. Dan kemudian saat kalian diem aja dan dia sedang memporak-porandakan dunia kalian, tapi kalian tidak menaruh fokus pada si rasa itu, kalian hanya diem aja dan dia memporak-porandakan kalian. Dengan kalian melakukan itu, dia juga akan bingung dengan sikap kalian. Dia akan bingung dan dia akan bertanya-tanya, wah, kenapa dia tidak mempedulikan saya? Dan itu kalian sedang melepaskan energi positif yang akan mempengaruhi lagi energi negatif yang ada di rasa sedih itu atau ada yang ada di musuh kalian itu. Dan juga dengan kalian tidak mempedulikannya, dia juga akan ngerasa malas sendiri gitu. Dia udah capek-capek berlagak sendiri, tapi kalian hanya tetap diam. Ya, ngapain dia berusaha untuk menyakiti kalian, lebih baik dia pergi ya. Jadi
Gambaran lebih gampangnya kurang lebih seperti itulah. Dan oke, mungkin di satu hari kalian berhasil untuk menaklukkan rasa sedih itu dengan menerimanya datang. Tapi tiba-tiba besok datang lagi itu. Loh, yang mungkin menjadi pertanyaan kalian adalah, kenapa aku harus menerapkan cara penerimaan ini? Kalau cara ini pun sama dengan cara-cara yang beredar di internet pada umumnya gitu. Semua rasa sedih itu akan kembali. Memang untuk di awal-awal rasa sedih itu akan masih kembali setidaknya 1-2 hari. Tapi yang beda adalah energi yang datang bersamaan dengan rasa sedih itu, kekecewaan itu energi negatifnya sudah jauh berkurang karena hal yang udah kita berhasil taklukkan di hari kemarin gitu. Mungkin yang kemarin dari kita membiarkannya masuk sampai dia pergi sendiri, itu yang level negatifnya di angka 10 udah turun jadi angka 6. Nah, di hari berikutnya rasa-rasa yang datang itu juga akan datang dengan level yang kemarin yang ada di level 6. Dan yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah tetap aja kalian bertindak dan bersikap seperti kemarin. Tetap lakukan cara yang sama, kalian hanya perlu diam aja menerimanya masuk dan lakukan shift fokus. Gak usah kalian menaruh perhatian di rasa yang sedih itu, gak usah kalian ladeni rasa yang datang itu. Cukup biarkan aja dia mau ngapain kalian, tapi kalian jangan menaruh fokus pada reaksi yang terjadi pada kehidupan kalian karena kalian sedang diporak-porandakan dengan rasa-rasa itu. Dan ini aku jamin, gak sampai berminggu-minggu kalian akan merasakan kedamaian yang datang dengan sendirinya. Kalian akan terbiasa dengan rasa sedih yang datang, dan bawah sadar kalian itu akan mencatat bahwa rasa sedih yang datang itu bukanlah sebuah ancaman gitu. Jika sudah sampai di titik ini, selamat. Kalian sudah berhasil move on dari kehidupan lama kalian secara permanen. Ya, jadi konsepnya memang seperti itu. Hal yang paling pondasi ini, hal yang paling dasar ini harus ditanamkan di paling awal. Dan balik lagi, aku nggak bilang berbagai cara yang ada di internet itu salah, tapi kurang tepat aja. Mereka hanya mengajarkan untuk refreshing, bukan untuk healing yang sebenarnya. Jalan-jalan, pergi shopping, ketemu temen, tapi pas pulang sedih lagi. Besoknya diulangi lagi, jalan-jalan lagi, pergi shopping lagi, ketemu teman lagi, dan pulang-pulang bakal sedih lagi. Ya, buat apa kita mengulangi semua itu? Kalau sekarang, saat ini kalian udah tahu cara yang benar, kalian harus menanamkan sebuah pondasi yang sangat penting untuk perubahan hidup kalian. Selain cara-cara itu sangat membuang banyak materi, itu juga tidak menyembuhkan kalian secara permanen. Kalian tidak akan pernah sembuh total kalau kalian hanya mengenalkan refreshing itu tadi. Ya mungkin ada 1-2 orang yang berhasil move on dengan cara ini, tapi percaya sama aku, di dalam hatinya itu masih ada kepahitan, masih ada rasa dendam dengan cerita itu. Mereka masih benci dengan cerita itu karena dari awal fokus mereka bukanlah untuk mengubah rasa yang ada di cerita itu, tapi berusaha untuk menghapuskannya. Percaya deh, sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa mengubah apapun yang udah terjadi di dalam hidup kita. Dengan cara refreshing tadi, itu sama aja dengan kalian denial. Kalian menolak semua rasa sedih, semua kekecewaan itu datang di kehidupan kalian. Dan ya, aku mengalami semua itu sebelum aku menemukan cara ini. Bener-bener 2 bulan aku dilanda keterpurukan. Aku 2 bulan hidup di sebuah rasa yang sangat-sangat tidak nyaman karena aku berusaha menghapuskannya. Yang sampai kapanpun aku tidak akan pernah bisa melakukan itu. Aku tidak akan pernah bisa menghapuskan apapun yang sudah terjadi di kehidupanku itu. Tapi jika kalian bisa menerima fakta bahwa semua itu sedang terjadi pada kalian, dan memahami bahwa kita tidak bisa mengembalikan keadaan, apalagi menghapus cerita. Dengan penerimaan itu, rasa sedih yang datang di kehidupan kalian, rasa kecewa itu akan cepat berganti dengan sukacita karena tidak adanya dendam kepahitan kepada cerita atau orang yang ada di balik cerita itu. Mungkin kalau ceritanya soal putus cinta, kalian tidak akan lagi membenci atau menaruh kepahitan kepada orang itu, kepada mantan kalian itu. Karena kalian sudah menerima dan mengizinkan hal itu untuk terjadi. Dan semua cerita yang udah pernah terjadi itu akan abadi di kehidupan kalian. Tapi di sini abadi dengan rasa yang berbeda, bukan dengan rasa dendam atau kepahitan, tapi dengan tanpa rasa sama sekali, atau bahkan itu bisa berbuah menjadi sukacita di dalamnya. Kalian bisa melihat sisi baik dan buruk dari satu peristiwa itu, satu kejadian itu, dan juga mendapatkan banyak pelajaran di sana. Dan sampai di sini, kita bisa deklarasikan bahwa itulah arti move on yang sebenarnya. Penerimaan, rasa damai, dan perubahan hidup adalah bukti bahwa kita sudah lepas dari belenggu masa lalu. Kisah buruk yang sudah berhasil diubah menjadi kenangan abadi yang penuh dengan pengajaran dan sukacita di dalamnya. Oke, kita mendarat di kesimpulan. Dan aku akan menekankan apa yang udah kita bahas di awal tadi ya. Yang pertama, kalian gak akan pernah bisa move on secara permanen kalau kalian masih denial dan tidak menerima fakta bahwa peristiwa itu terjadi di kehidupan kalian. Serta kalian masih menolak rasa-rasa sedih yang datang itu, kalian tidak akan pernah
bisa mencapai sebuah arti move on yang sebenarnya gitu. Dengan kalian menolak rasa itu, kalian juga sedang menolak kebebasan. Karena rasa sedih, semua rasa yang datang itu, semua kekecewaan yang datang itu adalah merupakan sebuah proses dari penyembuhan juga. Yang kedua, refreshing bukanlah jalan keluar. Tapi ini kalau kalian hanya refreshing tanpa menerapkan konsep penerimaan tadi, tanpa menerapkan konsep penerimaan di bawah sadar kalian, dan kalian langsung refreshing gitu, kalian langsung keluar sama teman belanja ini itu, kalian tidak akan pernah bisa mencapai jalan keluarnya. Kalian tidak akan pernah bisa mencapai di jalan keluar yang benar. Kalian tidak akan pernah bisa mendapatkan hasil secara permanen. Dan itu sangat percuma. Mau dijalanin berapa lama pun kalian gak akan pernah bisa bangkit dan pulih sepenuhnya. Kalau dari awal caranya udah salah, kalian udah gagal di awal gitu. Jadi coba aja diterapin dulu apa yang udah kita bahas tadi. Coba terapkan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan bahwa kalian akan bisa terbebas dari belenggu masa lalu. Dan aku menantikan kabar baik kalian di kolom komentar. Jangan lupa tinggalkan like kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan membantu kalian. Dan boleh juga di-share ke teman-teman kalian kalau mereka sedang mengalami pergumulan yang sama. Dan aku sarankan kalian untuk berlangganan di channel ini, karena kedepannya aku akan lebih sering berbagi pengalamanku, berbagi tips-tips yang aku tahu, yang sudah aku lewati dan sedang aku pelajari. Sampai jumpa di video selanjutnya.